Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ani Ketut Karyasi, saya mahasiswa PPG Angkatan keempat tahun 2021, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, NIM 952021456. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil bimbingan klasikal untuk memenuhi uji kinerja. Adapun topik yang saya ambil yaitu perencanaan studi lanjut dengan teknik modeling. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, sebelumnya Ibu sampaikan terima kasih atas kesempatan kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini, ya. Sebelum kita memulai pelaksanaan layanan klasikal ini, ada baiknya kita akan mengadakan doa terlebih dahulu, ya. Hari ini tolong Aji dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memulai doa ini agar acara berjalan dengan lancar. Semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Semuanya Ibu harapkan untuk on kamera ya nak ya, karena hari ini tentu Ibu akan memberikan materi yang sangat menarik terkait potensi diri kalian. Sebelumnya, sebelum Ibu mulai seperti biasa, siapa yang tidak hadir hari ini nak? Sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya ya. Oke, tadi sebelumnya kalian dapat pelajaran apa nak? Biologi. Biologi, Bu. Oke, biologi. Sekarang Ibu akan melanjutkan kebetulan supaya kita bisa mempersingkat waktu. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal. Ya, layanan bimbingan klasikal hari ini Ibu mengambil topik rencana studi lanjut. Dalam hal ini Ibu akan memakai teknik modeling. Dalam teknik modeling ini, nanti Ibu akan menghadirkan bintang tamu selaku model, ya. Beliau adalah salah satu alumni dari siswa SMA Negeri 2 Semarapura. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Harapan Ibu nanti kalian bisa bertanya lebih lanjut, ya. Untuk lebih mengakrabkan lagi, ya, karena ini sudah sore, tentunya kita harus bersemangat dari siang menuju sore, apalagi pelajaran kalian tadi cukup padat, ya nak ya. Ibu akan mengadakan dulu untuk memekikkan jargon dari Semadara, ya, supaya kita tetap ingat, ya, tetap bersemangat melalui materi yang Ibu berikan hari ini. Kalian bisa menjadi siswa yang bijak, cerdas, dan terampil, ya, sesuai dengan motto dari SMA Negeri 2 Semarapura. Ya, Ibu akan mulai. Siswa Semadara, semangat, muda, juara. Lagi sekali nak, siswa Semadara, semangat, Muda, Juara. Oke. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan hari ini, karena ini sangat penting. Kalian dengan mengikuti kegiatan bimbingan klasikal hari ini sesuai dengan
permintaan dari kalian dan hasil dari asesmen yang Ibu lakukan, ya, kalian masih bingung untuk menentukan studi lanjut. Oleh karena itu, Ibu berinisiatif untuk menghadirkan model untuk kalian jadikan contoh, jadikan panutan, kalian ambil sisi baiknya melalui potensi yang beliau miliki, ya. Nanti tentunya kalian dua hal yang terpenting kalian harus ketahui di sini. Yang pertama, kalian harus mengetahui potensi diri kalian, kelemahan maupun kekuatan kalian, cara menggali potensi diri kalian melalui model yang Ibu hadirkan. Nah, di sini Ibu selaku guru BK, Ibu hanya akan mengarahkan kalian, harapan Ibu, kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh model, ya, yang disampaikan oleh kakak kelas kamu. Kemudian dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, tentunya kalian bisa, ya, bisa mengaplikasikannya di lapangan, bisa memproyeksikannya melalui potensi yang kamu miliki, ya, melalui model yang sudah Ibu akan tampilkan, kalian bisa melihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya sesuai dengan tujuan khusus dari bimbingan klasikal yang akan kita laksanakan. Seperti itu, ya Nak ya. Bisa dipahami sampai di sana? Ada pertanyaan, Nak? Adakah pertanyaan sampai di sana? Untuk Tidak. sekarang belum. Untuk sekarang belum, ya. Berarti kita bisa menuju ke tahap inti, ya Nak ya. Nanti untuk di tahap inti kita akan menampilkan modeling seperti Ibu sampaikan tadi. Ibu hanya mengulang, menampilkan modeling, kalian siap-siap memperhatikan, jangan lain-lain. Kalian harus bisa mengambil hikmah, mengambil yang baik dari apa yang disampaikan oleh kakak kelas kamu sebagai model di sini, ya. Setelah itu, setelah kakak kelas kamu menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perjalanan studinya di bangku SMA sampai menjadi seperti sekarang ini, kalian harus nanti Ibu instruksikan untuk menyampaikan hal-hal yang bisa kamu dapatkan dan kamu bisa menyimpulkan dari apa yang kamu dapatkan dan apa target yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Nanti sambil jalan, Ibu harapkan ya supaya pelaksanaan layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu harapkan keaktifan kalian. Ya, kalau kalian tidak aktif, nanti kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari kegiatan ini. Ya, waktu terus berjalan seperti sekarang ini sudah mau menginjak semester ganjil, ya, mau sudah menginjak kalian kelas 12. Jadi kalian harus sudah mengetahui potensi yang kalian miliki. Ya, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu potensi itu apa, Nak? Siapa yang bisa bantu? Apa yang dimaksud dengan potensi diri? Ada yang bisa bantu menjawab? Siapa, Nak? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya potensi diri itu adalah keahlian yang kita miliki, Bu. Oke, potensi diri ada. Ada yang lain? Ada yang lain, Nak? Siapa yang mau menyampaikan lagi? Apa itu potensi diri? Baik, saya, Bu. Ya, silakan. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri sesuai baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Begitu, Bu. Itu sudah bagus ya. Nah, Ibu sekarang tanya dari apa yang disampaikan oleh teman kamu, apakah kamu setuju dengan pengertian potensi diri tersebut, Nak? Setuju dengan definisi potensi diri tersebut? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Apakah kalian sudah tahu
bagaimana menggali potensi diri kalian. Sudah tahu? Nah, kalau kalian masih bingung, ini sudah saatnya yang tepat Ibu menggunakan teknik modeling ya. Supaya mempersingkat waktu, Ibu akan mulai saja untuk mempersilakan model untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan kepada adik kelas kamu. Untuk model, ya, Ibu persilakan. Om Swastiastu, selamat Om siang. Swastiastu, Jody. Ibu, Apa kabarnya hari ini? Apa baik, kabarnya Bu. hari ini? Nggih. Sangat Sehat, luar biasa. Oke. Gitu, Bu. Jody gimana? Sudah berkeluarga, Nak? Belum, Bu, kita masih 21, masih 20. Oke, Ibu kira Kemarin sudah kita lulus, ya. Ibu kira sudah pernikahan dini ya, Nak? Nggak boleh itu, Bu. Nanti Oke. ada Silakan. beberapa hal yang tidak terjangkau nanti yang akan Oke. dilaksanakan selanjutnya. Oke. Keluarga sehat, Nak? Semoga semua sehat, adik-adik, Bapak, Ibu masih lengkap dan sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ibu mohon untuk kalian Jody bisa memperkenalkan diri kepada adik-adik kelasnya dan memberikan semangat, motivasi biar semakin menumbuhkan semangat anak-anak Ibu ya, karena sekarang menurut pengalaman yang sudah-sudah dan sekarang anak-anak itu sering kalau untuk menentukan studi lanjut sering bingung. Ya, jadi Ibu harapkan, Ibu minta tolong sama kamu selaku alumni SMA Negeri 2 Semarapura yang sangat luar biasa, banyak mendatangkan piala, prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Besar harapan Ibu, kamu bisa memberikan motivasi kepada adik-adik kamu supaya bisa mengikuti rekam jejak kamu. Baik, silakan Jody, Ibu waktu dan kesempatan Ibu berikan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami jadi selaku alumni. Nah, di sini mungkin ada beberapa materi yang akan saya sampaikan lagi, itu mengenai potensial diri. Nah, sebelumnya nanti sambil jalan kita langsung perkenalan karena waktunya cukup singkat. Jadi kalau kita mau banyak, nanti kita mungkin di lain kesempatan, lain waktu kita akan ulangi lagi. Nah, untuk adik-adik semua, selamat sore. Masih semangat? Selamat sore, Kak. Selamat sore. Baik, terima kasih. Jadi dari apa yang telah disampaikan Ibu Ketut, nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas, itu mengenai potensial diri. Oke, kita akan lanjut. Itu mengenai finding personal potential value. Ada yang tahu artinya nggak? Yuk, salah satu siapa nih yang pakai wajah yang cantik deh? Made Silisia Angga Kristina. Tahu nggak artinya apa tuh? Judul yang kita akan bahas sore ini. Mencari potensi yang ada dalam diri ya, Kak. Yang kakak maksud itu, jika kamu tidak terlahir dari keluarga yang kaya, setidaknya keluarga yang kaya lahir dari kamu. Itu yang disebut dengan kuluk manaan macan. Ada yang mau bertanya enggak? Sejauh ini. Udah, kita lanjut ya. Tuh, lanjutnya kakak akan memperkenalkan diri. Jadi biar ini siapa sih yang ngomong nih? Ya enggak kayak gitu ya. Nama kakak Iputu Jody Setiawan, kelahiran Besakih 22 Februari 2000. Kalau orang bilang nih angka cantik karena 22 02 2000. Kita akan lanjut next slide, yaitu 4 poin yang akan kita bahas. Jadi dari pertemuan kita ini ada 4 hal yang sangat krusial yang akan kita bahas sore ini. Jadi memenuhi tagline atau judul yang kita berikan di awal tadi, finding personal value, yaitu menemukan potensi diri. Simpelnya seperti itu ya. Yang pertama, kenali potensi diri. Yang kedua, tujuan hidup.
Materinya kelihatan nggak di HP kalian? Kelihatan, Kak. Oke. Terus yang ketiga adalah passion dan terakhir adalah relation. Ini 4 poin ini mungkin akan menjadi pedoman bagi kalian atau bisa kalian ikuti, bahkan bisa kalian tambahkan sebagai dasar nanti ke depan bisa kalian untuk mengembangkan diri, menentukan tujuan hidup serta apa yang akan kalian rencanakan. Kita akan bahas di materi yang pertama yaitu mengenai potensi diri. Yang dimana banyak orang berpikir bahwa apa sih potensi itu sangat susah kita bicarakan. Umumnya gampang, oh potensinya ini, tapi susah sekali untuk menemukan, apalagi mengembangkan. Gitu ya. Nah, yang pertama, potensi diri dengan keyword yang kakak berikan soft skill dan hard skill. Karena ada 2 poin penting yang harus kalian dapatkan, itu sebelum artinya nanti mengarah ke satu central point atau red point atau yang namanya the main point, poin yang utama, minimal kalian sudah tahu the general point sebelumnya. Ada 2 hal yang sangat umum yang betul-betul kalian harus miliki, salah satu saja harus kalian betul-betul kuasai, antara soft skill dan hard skill. Soft skill yaitu kemampuan dasar kalian kalau misalkan di pendidikan, kalau misal di bangku sekolah ya, yang namanya soft skill yaitu kemampuan akademik yang dikedepankan. Kalau hard skill apa? Kalau soft skill adalah akademik, kalau hard skillnya ada yang bisa bantu jawab? Ya, non akademik. Soft skill akademik, hard skill non akademik. Nah, di mana kalian harus mampu setidaknya menguasai salah satu saja skill yang kalian miliki. Nah, kakak akan bercerita dari foto-foto yang kalian lihat ini, banyak ada foto-foto pegang piala, ada yang megang piala untuk film, untuk debat, ada yang megang plakat NTR RI. Nah, ini semua kakak dapatkan dari pengembangan potensi diri, di mana awalnya sebelum mengembangkan diri itu ada yang namanya mengenali potensi diri itu sendiri. Kita akan lanjut di kedua, mengenai tujuan hidup, di mana smile, God, love. Ada 3 keyword yang akan kita bahas di sore hari ini. Nah, di mana tujuan hidup yang akan kalian raih, betul-betul kalian harus persiapkan dari awal. Karena apa yang kakak bilang tadi, apabila kalian memiliki persiapan yang gagal, maka kalian akan mempersiapkan kegagalan. Oleh karena itu, betul-betul kalian harus memiliki potensi diri, sehingga lanjut kalian untuk menentukan tujuan hidup kalian. Ada 3 poin yang kakak berikan, smile, God, love. Smile, senyum. Gimana kita mampu memiliki relasi? Kenapa sih kak tujuan hidup itu berawal dari senyum? Nah, minimal kalian senyum itu sebagai orang dengan budaya adat ketimuran, itu mampu memiliki first impression dengan orang-orang di sekitar. Minimal kalian mampu senyum saja sudah akan menghormati sesama. Nah, sehingga hal tersebut apa yang kakak bilang betul-betul sangat penting. Yang kedua, God, yaitu Tuhan atau kepercayaan, atau yang krusial agama itu deh. Tapi kita nggak akan ngomongin agama. Ini agama ini gini nggak. Kita akan lebih ke mampu penyeimbangan atau penetralisir hal tersebut. Karena ada beberapa poin yang penting kita sampaikan mengenai keyword dan tujuan hidup ini. Ada yang bertanya enggak? Sejauh ini ada 2 keywordnya. Ada yang bertanya enggak? Atau ini semua diam? Atau kakak tunjuk aja ya? Saya, Kak. Ya, silakan Kade Diana Novita. Ya, saya Diana ingin bertanya, menurut kakak seberapa besar pentingnya love dalam tujuan hidup kakak ini?
Oke, terima kasih. Jadi kita baru di keyword yang kedua di God, tapi sudah ada yang nanya, love, Kak, seberapa penting sih cinta dalam penentuan tujuan hidup? Nah, mungkin ini sangat krusial ya bagi rekan-rekan atau adik-adik yang masih di bangku sekolah. Kenapa sih pentingnya cinta-cintaan? Padahal itu kan bisa membuat kita nggak fokus, Kak, misalkan ya. Baik, terima kasih untuk adik Diana Novita alias Alicia Putri. Ya, dulu ada beberapa poin yang sangat krusial bagi kakak. Kenapa di dalam potensi hidup atau rumus kehidupan kakak itu justru menaruh cinta di dalamnya. Karena ini adalah kalau kakak sebut penetralisir. Karena antara jiwa yang sedang mumet berjuang, ada yang fisik yang sedang lelah, ada yang namanya penyemangat. Gitu. Di bangku sekolah, hal ini sangat krusial karena apa? Karena apabila kalian mampu memanage hal ini, tentu akan semakin baik ke depan akan kalian dapatkan. Nah, kenapa seperti itu? Misalkan dari belajar dari film-film yang kakak sampaikan, kalau di SMA kita pacaran terus sampai terbawa arus lah di percintaan, itu berakhir seperti film apa yang namanya dua garis biru. Tahu kan? Akhirnya seperti apa? Dua garis biru, kakak spoiler ya. Itu sampai akhirnya dia tidak lulus sekolah, bahkan sampai gagal. Nah, itulah yang menjadi dasar kalian. Jangan sampai kalian berakhir seperti itu, karena bisa tersendat bahkan ke akhirnya tidak lancar dalam melakukan pendidikan. Gitu. Namun ada beberapa hal yang sangat penting juga dalam berpendidikan. Kenapa cinta itu kemudian menjadi sangat krusial bagi kalian? Karena dalam beberapa cerita pun ada beberapa orang yang mampu menempatkan cinta sehingga betul-betul menjadi sebuah motivasi, menjadi semangat, sehingga akhirnya ke depan bisa menjadi dasar motivasi kalian untuk berprestasi. Nah, itulah pentingnya cinta di dalam kehidupan. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama tadi potensi diri, yang kedua tujuan hidup. Nah, yang ketiga baru kita ngomongin passion, hobi dan bisnis. Kalau di kakak dengan pengalaman kakak hari ini yang sudah bekerja, itu punya passion. Jangan dikira kalau polisi pegang senjata aja atau demo aja, pegang demo. Enggak. Kita masih bisa melaksanakan hobi dan bisnis apabila itu memang kalian miliki dari awal. Apabila kalian mampu mengenali diri kalian sendiri. Kalau kakak dari dulu di SMA sering ikut lomba film, sering ikut lomba foto, sering bergelut dengan dunia komputer. Hari ini, walaupun kakak sudah menjadi polisi, hobi itu bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan juga, bisa menjadi passive income juga, bisa menjalankan hobi. Nah, yang kalian lihat ini ada logo yang muter, ini adalah Sadu Maps 88. Ini adalah salah satu bisnis kakak di bidang konveksi. Nah, ini yang kedua Bali Sadu Photo Booth, juga menjadi bisnis kakak di bidang video, foto, dan foto booth. Nah, hal tersebut bisa kakak dapatkan dari menggali potensi diri berupa soft skill dengan menjalankan hobi dan passion kakak, sehingga bisa berjalan seperti sekarang. Kalau kalian di waktu yang masih sangat produktif sekali di umur belasan dulu, kalau kalian mungkin karena pendidikannya Zoom meeting ya, atau pas bertepatan dengan pandemi, mungkin agak susah. Namun sebenarnya kalau kalian memang kreatif, masih banyak hal yang bisa kalian perbuat. Karena hari ini komputer, penggunaan internet, coding, Photoshop, soft skill itu sangat-sangat diperlukan di berbagai lapisan pekerjaan. Tidak hanya di
bagian multimedia atau di wartawan, tetapi di segala fasilitas negara itu sangat penting sekali. Next, yaitu yang terakhir adalah relasi. Teman adalah harta. Nah, kenapa kakak bilang relasi sangat penting? Yang pertama, yang tadi itu potensial diri, soft skill harus kita kuasai. 2, tujuan hidup harus kita punya. 3, ada passion yang harus kita jalankan. 4, ada relation atau relasi. Nah, bagi kalian harus di bangku sekolah betul-betul harus memiliki relasi yang baik antar kelas dulu. Karena yang kakak alami selama ini, kelas kalian itu kan kelas akselerasi, mana seringlah ada kelas-kelas yang itu kelas nak doang tuh, misalkan, atau dikucilkan lah kadang. Nah, jangan sampai kalian terus-menerus budayanya seperti itu loh. Ya, aku anak gini no, anak Axel nggak bisa ini, nggak bisa gitu, jangan sampai. Kalau kalian bisa berorganisasi lebih baik. Kalau kalian ikut di jurnalis atau ikut ekstrakurikuler, ikut nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengganggu kelas. Nah, relasi ini sangat penting karena teman adalah harta. Tidak hanya hari ini sebagai rekan sekolah, namun di jenjang seperti kakak yang sudah bekerja ini, relasi yang sudah sangat-sangat ya. Semoga relasi kalian bisa kalian terus kembangkan dengan baik, jaga komunikasi dengan baik sehingga ke depan bisa kalian memiliki relasi yang oke. Next, slide pertanyaan. Oke, ada yang bertanya enggak? Sejauh kita bicarakan mengenai 4 poin yang kakak berikan, atau kakak yang bertanya nih? Ada yang bertanya? Saya Izin bertanya, Kak. Oke, Made Silisya, Angga. Apa yang kakak lakukan atau bagaimana solusi kakak jika dalam pelaksanaan karir kakak sebagai anggota Polri, kakak merasa jenuh atau bosan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kak, gimana sih kalau melaksanakan jadi polisi jenuh? Karirnya jenuh? Enggak. Di setiap pekerjaan yang akan kita laksanakan, minimal kita cintai dulu hal tersebut. Kan seperti itu. Inilah pentingnya kita mencari potensi diri. Karena apa yang kalian laksanakan, perlu kalian cintai lebih awal. Oleh karena itu, tujuan hidup itu ada yang namanya materi love. Poin love yang kakak kasih. Karena cinta itu tidak hanya terhadap orang, tapi diri sendiri. Dan cinta, kalau hari ini kakak cinta pekerjaan. Begitu pula kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, juga cinta terhadap minimal sekolah kalian dulu. Minimal kalian cinta pelajarannya, bisa kalian mengerti. Kalau hari ini kakak dibilang gitu, enggak. Hari ini kakak sudah menjadi polisi, sudah bekerja, terus bisa menjalankan bisnis, dan juga masih kuliah. Bayangkan repotnya seperti apa. Tapi itulah yang menjadi. Ada pertanyaan nggak? Lagi satu terakhir pertanyaannya. Lagi satu. Saya Kak. Oke, Revalia. Boleh diceritakan sedikit tentang struggle atau kesulitan seperti apa yang sering kakak hadapi dalam perjalanan kakak untuk menemukan potensi dan juga mengasah potensi kakak berdasarkan pengalaman kakak, dan juga sekiranya tips apa yang bisa kakak berikan untuk kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi akan buka kartu ya. Kalau dulu di SMA tuh benar-benar menyedihkan sekali. Bahkan menyedihkannya pun sampai benar-benar krusial dan sangat-sangat di luar nalar itu loh. Berbekal pengalaman dan pemikiran idealis kakak, dulu SMP itu masih sangat-sangat idealis. Jadi pengen menang sendiri aja. Nah, masuklah di SMA Negeri 2 Semarang. Kita bergabung dengan orang-orang baru, di mana orang Gungkung dengan orang Karangasem atau di Besaki itu memiliki pola pikir yang berbeda. Kakak masih masuk dengan pemikiran yang sangat idealis. Pada saat dulu MOS, dulu namanya masa orientasi sekolah.
Kakak masih sangat idealis. Yang kakak anggap salah, akan kakak salahkan waktu itu. Apalagi dengan modal dan cara ngomong yang langkas gitu loh, orang Bali bilang. Nggak pernah kakak lihat mau siapapun ngomong kalau dia udah salah, kakak akan lawan. Padahal kita posisinya jadi junior waktu itu. Yang masih kelas 10, tapi udah ngomongnya kayak kelas 12 itu loh dulu. Nah, pengenalan potensi diri itu sangat penting. Walaupun kita suka ngomong, kita suka orasi, itu memang mendatangkan piala, sebuah piala prestasi sebagai pidato, debat, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya kita kalau berlebihan juga tidak baik. Dulu itu kakak sempat sampai menantang kelas 12 untuk lomba pidato. Itu loh. Bahkan sampai benar-benar yuk adu yuk gitu loh. Saking jengkelnya kakak dan idealisnya pemikiran. Itu. Nah, saya harapkan adik-adik apabila memiliki tapi itu sangat normal menurut kakak. Sampai hari ini kakak anggap normal karena itu memang masa transisi dengan emosi yang belum stabil. Namun dari pengalaman kakak itu bisa kalian pedomani bahwa apa yang berlebihan juga tidak baik. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Jargon terakhir, kalau kakak hari ini dari jenik jemak proyek gede sauk. Sekecil-kecilnya pekerjaan harus kita ambil. Kalau ada pekerjaan besar itulah tantangan untuk kita untuk mengembangkan potensi diri lebih baik. Kebesake menek Vespa ke Padang by Melibiu. Terima kasih, sampai jumpa. Goodbye and see you. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Adik Jody atas pemaparannya tadi. Bagaimana anak-anak? Masih semangatkah? Mari kita berikan aplaus dulu. Kakak kelas kalian yang sangat luar biasa ya pemaparannya. Ibu harapkan kalian bisa mengambil hal-hal terbaik dari apa yang disampaikan dari kakak kelas kalian ya. Kalau dari apa yang dipaparkan tadi, siapa yang bisa menyampaikan apa yang kalian bisa dapatkan dari penyampaian tadi dari kakak Jody? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Nak. Ini saya akan menyimpulkan dari apa saja yang disampaikan dari Kak Jody. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi, kita harus mengetahui dan mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, entah itu soft skill maupun hard skill kita. Setelah kita tahu, kita bisa kembangkan bakat kita. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk memiliki tujuan hidup di masing-masing individu. Kemudian yang ketiga, pentingnya memiliki passion dan hobi, serta pentingnya dalam mengatur waktu atau time management di sini. Kemudian yang keempat, pentingnya dalam membangun relasi pertemanan. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari karakteristik pribadi model dalam hal ini kakak Jody, ada yang bisa menyampaikan dari karakteristik apa yang telah disampaikan? Bagaimana menurut kalian dari hasil pengamatan kalian dari tadi? Bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan karakteristik beliau? Saya, Bu. Silakan, Nak. Menurut saya, Kak Jody itu sangat pandai dalam public speaking dan juga tegas dan berwibawa, seperti itu. Sangat cocok untuk profesinya. Oke. Terus dari apa yang disampaikan dengan kakak Jody ya, sesuai dengan tema tadi, mengenali potensi diri dari kekuatan dan kelemahan kamu, apa yang bisa kamu simpulkan dari hal-hal yang telah kamu dapatkan. Silakan, sebelum Ibu menyimpulkan, silakan kalian dulu menyimpulkan. Nah. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Kalau sudah tadi dipaparkan, ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, kalau tidak ada, berarti Ibu akan simpulkan dari apa yang telah disampaikan. Ibu sampaikan saja dari hal-hal yang disampaikan tadi, sesuai dengan kesimpulan kalian tadi.
ya, bahwa poin-poin yang terpenting yang akan menjadi acuan kamu untuk mengenali potensi diri adalah yang pertama, kalian harus kenali potensi diri. Kemudian yang kedua, kalian harus mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat kamu dan yang lainnya. Melihat dari apa yang dipaparkan tadi, tentu kamu sudah bisa akan menggali. Ibu harapkan kamu bisa menggali potensi diri kamu, apa yang menjadi kekuatan kamu, apa yang menjadi kelemahan kamu. Seperti itu. Kemudian jangan pernah berhenti untuk menggali potensi diri, temukan passion kamu seperti yang disampaikan tadi, apa yang menjadi passion kamu. Kemudian yang 5, jangan menutup diri. Kamu harus membuka diri. Tapi carilah informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya, pilih dan pilah. Buatlah prioritas dalam hidup kamu seperti yang disampaikan oleh Kak Jody tadi. Sebagai siswa kamu harus tetap mengutamakan untuk belajar. Ya, walaupun kamu ada ekstrakurikuler atau kegiatan non-akademik, kamu harus bisa memilah dan memilih mana yang bermanfaat dan relevan dalam kehidupan kamu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah kamu harus memiliki komitmen untuk terus menggerus, mengasah potensi diri kamu sendiri. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Siap, bisa Bu. Oke. Harapan Ibu kalian bisa memahami hal tersebut ya untuk tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjut kegiatan, kemungkinan kita akan mengadakan layanan bimbingan selanjutnya, apakah layanan bimbingan kelompok atau layanan konseling kelompok. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mengingat waktu, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum Ibu lupa, sebelum Ibu akhiri, untuk sesi selanjutnya, Ibu mohon kalian untuk mengisi instrumen evaluasi sesuai dengan hal-hal yang sudah kamu dapatkan tadi terkait potensi diri, bagaimana kamu menggali potensi diri kamu melalui kehadiran tamu, bintang tamu di sini, modeling yaitu Kakak Jody. Ya, Ibu sudah berikan linknya melalui WA dan chat. Nanti kamu bisa mengisi. Isilah hari ini, jangan ditunda lagi, ya. Seperti kata Kak Jody, kamu harus bisa memprioritaskan dan mana yang harus didahulukan. Ya, Kelungkung Semarapura, di mana nak? Kirang Langkung, Ibu Nunas Pengampura. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, kita akhiri dengan doa dan salam. Silakan dipimpin doanya. Halo teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk memulai doa pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu sampaikan kepada adik Jody sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk memberikan motivasi. Untuk berikutnya mungkin Ibu akan mengundang adik lagi. Ibu harapkan tidak bosan. Mungkin hari ini kita melalui daring. Kemungkinan Ibu akan mengundang kamu secara tatap muka atau luring. Mohon kesediaannya. Baik, Semoga Ibu. apa yang kamu sampaikan bisa bermanfaat ya. Dalam hal ini mengingat waktu, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi.